Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini atau pada saat ini saya akan membagikan pengalaman saya atau kegiatan saya dalam menyeimbangkan atau bagaimana cara menyeimbangkan kind and firm pada saat berinteraksi dengan siswa atau saat berinteraksi dengan anak. Pada dasarnya kind itu adalah sikap lembut dan firm adalah sikap tegas. Yang keduanya itu harus dilaksanakan secara bersamaan kepada siswa atau kepada anak didik kita. Nah, terkadang sebagai seorang pendidik untuk melaksanakan itu, kalau dibilang sulit. Kenapa? Karena, kita lahir di kondisi yang lebih banyak firm-nya dibandingkan kind-nya, atau sebagian dari kita pun, lahir dalam kondisi yang lebih banyak firm-nya ataupun, daripada kind-nya. Nah, bagaimana cara menyeimbangkannya? Yang pertama meluruskan konsep kind and firm terlebih dahulu. Kind di sini adalah sikap lembut, di mana pesan yang lembut itu bisa diterima oleh telinga dan hati seorang siswa atau seorang anak. Dan di kind ini atau lembut ini, itu bukan berarti, disalahartikan sebagai ketidaktegaan kepada siswa atau melindungi secara berlebihan kepada siswa. Nah, kita harus meluruskan, yang namanya kind ini adalah sikap lembut untuk mendidik siswa. Nah, mendidik di sini adalah biarkan siswa mengalami rasa kecewa, rasa, eee, gagal, pengalaman untuk, naik angkot atau pengalaman pengalaman lainnya yang seharusnya mereka rasakan. Kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang orang tua, itu tidak boleh melindungi atau overprotecting kepada siswa sehingga siswa tidak bisa merasakan hal-hal yang harusnya mereka rasakan. Nah, itu bukan dikatakan lembut, seperti itu. Nah, lembut di sini kita menyampaikan pesan yang sesuai dengan komitmen tapi bisa diterima oleh hati dan telinga. Nah, yang kedua meluruskan, eee, prinsip dari firm atau tegas. Tegas di sini bukan berarti keras, Bapak Ibu, beda. Kalau tegas itu, komit dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Tapi yang namanya keras itu adalah ingin menyelesaikan segala sesuatunya secepat mungkin dengan, kondisi apapun. Sebagai contoh, ketika misalkan anak-anak kita melihat anak-anak berbuat tidak sesuai dengan kesepakatan, itu kita langsung meneriaki mereka dari jarak jauh. Apakah itu efektif? Tidak. Tapi apakah itu keras? Iya. Kita berteriak keras di depan mereka, tapi mereka tidak mendengarkan teriakan kita. Itu yang pertama, meluruskan, pengertian kind and firm terlebih dahulu. Yang kedua adalah secara kontinu kita melakukan itu dan berlatih untuk, melakukan kind and firm secara bersamaan, ditambah dengan pengelolaan emosi dari guru atau dari orang tua itu sendiri. Kenapa? Karena ketika orang tua atau guru tidak bisa menahan emosinya atau tidak bisa mengolah emosinya kepada seorang siswa atau kepada seorang anak, yang keluar adalah emosi negatif, bukan emosi positif yang bertujuan untuk, mengkondisikan anak-anak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat bersama, seperti itu. Jadi melatih diri kita untuk melakukan can and firm secara bersamaan dan mengolah emosi dari diri kita. Dan yang ketiga adalah, melakukan itu secara terus-menerus. Ya, melakukan can and firm secara terus-menerus, terus belajar untuk, mencari contoh-contoh can and firm di lapangan, di sekolah ataupun di rumah bagaimana kepada siswa ataupun kepada anak, ya. Kenapa? Karena can and firm itu dibutuhkan. Sebagai contoh, misalkan pengalaman saya dalam berinteraksi kepada anak-anak untuk menggambarkan can and firm atau lembut sekaligus tegas adalah ketika pada saat jam istirahat. Pada saat jam istirahat, anak-anak bermain basket di lapangan. Nah, setelah itu, waktu istirahat berakhir, bel di lapangan basket berbunyi, lalu, sikap saya adalah bukan meneriaki mereka, tapi datang ke mereka, ke tengah-tengah mereka, mengambil bola basket mereka, sambil bicara kepada mereka waktu istirahat telah habis. Nah, pada saat itu apakah anak-anak bisa terima semua? Tentu saja ada beberapa anak yang tidak terima. Dengan alasan, "Sedikit lagi Pak, sebentar lagi Pak." Tapi yang dilakukan gimana? Yang saya lakukan seperti apa? Saya hanya menunjuk ke speaker atau sumber suara,
bahwa bel sudah berbunyi. Nah, ketika anak-anak berkomentar, menggerutu, sikap seorang guru gimana? Jangan sampai terpancing emosinya, tapi mengolah emosi dengan mengeluarkan kata-kata yang selembut mungkin. Sebagai contoh misalkan, "Terima kasih anak-anak sudah mentaati kesepakatan yang sudah kita buat selama ini. Terima kasih anak-anak telah mentaati kesepakatan yang telah kita sepakati bersama." Nah, dari contoh itu bisa dilihat, mungkin nanti mohon koreksinya, dari Bapak Ibu semua bahwa, sikap tegas saya tunjukkan ketika saya mengambil bola basket, tidak tawar-menawar ketika, bel sudah berbunyi, tapi sikap lembut saya kepada mereka itu ada, yaitu dengan mengucapkan terima kasih telah mentaati kesepakatan yang telah kita sepakati bersama, seperti itu. Mungkin, sedikit sharing dari saya ini bisa membantu dan, mohon feedback-nya dari teman-teman semuanya apabila dalam sharing ini masih ada yang kurang. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.